warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor. Cerita dari @mwv_mystic. Yang mau berkunjung saya sertakan linknya, bisa dilihat di deskripsi. Mari kita simak ceritanya. Sengketa tanah dibayar darah. Sebuah catatan seorang pengacara ketika berhadapan dengan lawan hukum yang menghalalkan segala cara demi uang. Bagian 2. Wanita berbaju merah. Cerita ini adalah kelanjutan dari bagian 1 ke lain baru. Bagi yang baru bergabung, bagian 1 bisa dibaca pada link di bawah ini. Catatan. Cerita ini didasari oleh pengalaman nyata narasumber. Namun, seluruh nama orang dalam cerita ini bukanlah nama sebenarnya. Terdapat beberapa penyesuaian atas dasar privasi narasumber dari kejadian aslinya, demi kebaikan semua pihak. Setelah Om Cahyo mengucapkan kalimat tadi, tidak lama kemudian handphone beliau berdering. Panggilan telepon itu berasal dari Mas Danu yang mengabari bahwa dia, Sandra, dan klien sudah ada di gedung pengadilan. Setelah mendapat kabar itu, Om Cahyo menyelesaikan kegiatan merokoknya, dan kami memaksanya mengikuti Mas Danu ke dalam. Kami bertemu Mas Danu dan lainnya di lobi multifungsi bangunan pengadilan. Di sebuah kursi panjang di lobi itu terdapat Mas Danu, Sandra, dan orang klien kami, yakni Bu Yati serta anaknya Bu Nena. Ini pertamanya saya bertemu dengan keduanya, karena padatnya kegiatan saya beberapa waktu di belakang. Sandra yang kemudian memperkenalkan saya kepada keduanya. Ketika berjabat tangan dengan Bu Yati, saat itu juga saya mengerti apa maksud Om Cahyo di warung kopi tadi. Bu Yati adalah seorang wanita tua dengan pekerjaan kecil. Wajahnya sudah berkerut akibat usia. Namun raut kuratan di wajahnya seolah membuatnya selalu tersenyum. Tatapan matanya tenang dan teduh. Orang yang melihatnya bisa menebak Bu Yati adalah wanita yang ramah. Bu Yati berjalan dengan bantuan tongkat besi. Menurut cerita beliau, kakinya sudah tidak bisa digunakan untuk berjalan normal sejak ia jatuh 3 tahun yang lalu. Image Bu Yati di mata saya tidak akan pernah saya lupa sampai sekarang. Beliau berkepribadian ramah dengan gaya bicara yang lembut dan tertata. Mendengar begitu lemah lembut dan ramahnya beliau, lama-kelamaan mendatangkan rasa iba pada diri saya. Kesan pertama saya bertemu dengan Bu Yati langsung membuka pikiran saya untuk berpikiran sebagaimana yang Om Cahyo katakan. Sesi emosional saya juga berkata, saya harus membantu orang seramah Bu Yati dan tidak akan membiarkan wanita seperti dia harus menghadapi proses hukum sendirian dengan kondisinya seperti ini. Sementara Bu Nena, anak Bu Yati, berumur sekitar 40-an tahun. Tubuhnya lebih berisi dan lebih tinggi dari ibunya. Beliau tipe ibu-ibu yang rada bawel dan mendominasi saat bicara. Tipe emak-emak yang biasa kita temui di komplek-komplek perumahan. Hanya butuh beberapa menit saya duduk di sampingnya untuk saya tahu bagaimana emosinya dia kepada pengacara yang lama, yang menghilang tanpa kabar. Dan bagaimana kehidupannya di rumah mengurus anak laki-lakinya yang sedang susah makan hingga membuatnya pusing. Sebagai wanita yang saat itu belum menjadi emak-emak seperti sekarang, saya hanya mendengar ceramah Bu Nena itu sambil mengiya-iyakan dan sesekali tertawa untuk mencairkan suasana. Setelah beberapa topik cerita, Bu Nena izin kepada kami semua untuk ke kamar kecil. Tidak beberapa lama sejak Bu Nena pergi ke toilet, datang 3 orang lain ke arah kursi yang kami duduki. Mas Danu bangkit dari kursinya dan menyelami ketiganya, yang terdiri dari 2 orang bapak-bapak dan seorang ibu-ibu. Mas Danu lalu memperkenalkan ketiganya pada saya, yang ternyata adalah pengacara pihak tergugat, yaitu pihak lain yang tanahnya tumpang tindih pada perkara ini. Orang ketiga itu adalah Pak Jailani, seorang pria buncit dengan kumis tebal. Satu lagi yang berambut tinggi klimis dan di sisi rapih adalah Pak Hendra. Dan ibu-ibu cantik bernama Ibu Ririt. Setelah berkenalan, ketiganya lalu menempati kursi yang berada di sisi lain ruangan lobi ini. Bu Nena kembali dari WC sambil memijat-mijat lengannya.
dan duduk di sebelah saya. Tangannya kebas lagi, adunya kepada Bu Yati. Kamu kemarin makan apa sampai asam uratmu kamu lagi? Tanya Bu Yati sambil ikut memijat-mijat kecil tangan anaknya. Gak ada yang aneh kok mak. Ini tiba-tiba aja tangan kiriku kebas terus gak bisa bergerak. Ujar Bu Nena. Ya pulang dari sini kita ke rumah sakit ya. Kita periksa dulu tangan kamu kenapa sebenarnya. Ujar Bu Yati. Percakapan keduanya terpotong sampai di sana karena panitia yang sudah memanggil kami semua untuk masuk ke ruangan karena sidang akan segera dimulai. Saat itu saya tidak menganggap sesuatu yang aneh. Menurut saya wajar jika orang seumuran Bu Nena sudah memiliki masalah kesehatan seperti itu. Jadi percakapan singkat keduanya hanya saya anggap angin lalu, begitu saja. Kami semua lalu mengikuti sidang hari itu hingga selesai. Selesai sidang, Om Cahyo dan Mas Danung berbahasa-basi sebentar dengan pengacara pihak tergugat dan wakil dari BPN selaku tergugat. Obrolan itu juga bertujuan mengatur jadwal janjian jam berapa untuk sidang lanjutan minggu depan, agar tidak ada pihak yang menunggu terlalu lama. Setelah ditemukan kata setuju, kami semua pun bubar. Kami berpencar karena masing-masing ada urusan. Usai sidang itu, Om Cahyo ada janji dengan seorang klien. Sandra membantu mengantarkan Bu Yati dan Bu Nena pulang. Sedangkan Mas Danu minta numpang dengan mobil saya untuk diturunkan di kantor. Di tengah jalan, saya dan Mas Danu memulai percakapan kami seputar kegiatan sehari-hari dan sedikit tentang kerjaan. Hingga Mas Danu akhirnya bertanya, iya, kemarin pas Selasa kamu pulang sama siapa toh? Tanya Mas Danu tanpa ragu sambil berjalan. Dia yang membawa mobil saya saat itu, sedangkan saya duduk di bangku penumpang depan. Yang kita bertemu di parkiran Mas, sama Denny. Jawab saya sambil sedikit berharap Mas Danu akan mengarahkan topik ke orang ketiga yang ia lihat. Terus sama siapa lagi? Lanjut Mas Danu. Saya menaikkan alis mata saya tanpa menjawab. Pandangan saya tetap lurus ke jalan. Mas Danu lalu mencoba mencari tahu sendiri penjelasannya. Tunggu, malam itu kita hanya berlima ya, dan kamu cewek sendiri, ujar Mas Danu lalu menghentikan kalimatnya. Mungkin saya salah lihat. Mas Danu mengambil kesimpulan sendiri. Emangnya Mas Danu lihat siapa lagi? Tanya saya. Saya tidak mau mengarahkan Mas Danu untuk menyimpulkan sesuatu dari jawaban saya. Saya membiarkan dia menganalisis sendiri. Apalagi Mas Danu bukan orang yang percaya dengan hal mistis. Saya tuh kemarin lihat ada perempuan duduk di kursi belakang mobilmu, Pak. Tapi kalau diingat-ingat, malam itu cewek cuma kabur aja di kantor ya. Kayaknya saya aja yang halusinasi saking capeknya malam itu. Ujar Mas Danu. Sesuai dugaan saya, ia akan menyimpulkannya dengan hal logis. Kami melanjutkan perjalanan tanpa membicarakan hal itu lagi. Saya turunkan Mas Danu di kantor, sementara saya lanjut ke rumah Denny untuk menjenguknya. Sip, makasih ya Pak. Habis ke Denny langsung pulang kan? Hati-hati ya. Titip salam juga buat Denny. Ujar Mas Danu sambil membuka dan turun. Oke Mas, sampai jumpa. Saya lalu pindah ke kursi kemudi dan pergi meninggalkan kantor. Saya mengendarai mobil menuju rumah Denny dengan pikiran yang tidak konsen. Otak saya seperti sedang menyusun benang merah dari apa yang rekan-rekan saya alami dan lihat. Mereka semua kemungkinan besar melihat sosok yang sama. Namun, kenapa hanya Denny yang diikuti? Kenapa yang lain tidak mengalami hal yang sama dengan Denny? Di tengah lamunan saya, tiba-tiba handphone saya di dashboard berbunyi. Sebelum mengangkat telepon itu, saya menepikan mobil saya di bahu jalan. Saya bukan orang yang bisa berkendara sambil nyetir. Saat saya lihat itu adalah panggilan dengan kode 971, kode dari Dubai. Dan kemungkinan besar ini adalah Ardi, sahabat kuliah saya dan juga Denny, dulu yang juga terlibat banyak dalam perjalanan saya selama kuliah menghadapi hal-hal aneh. Halo? Woi Pak, apa kabar? Suara Ardi terdengar bersemangat di ujung telepon. Woi, baik-baik, kenapa Di? Pak, si Denny udah punya cewek?
Tanyanya tanpa basa-basi. Ya, kami memang begitu. Pertanyaan kabar hanya protokoler pasca mengatakan halo. Sisanya kami akan langsung ke titik utama tujuan menelepon. Setahu gua sih sekarang belum ada. Terakhir dia deketin cewek itu sebelum putu ke Australia kayaknya. Jelas saya. Denny adalah pribadi yang terbuka dengan kami, teman-teman kuliahnya. Dia sering sharing pada kami ketika dia punya target pacar. Dan dengan tidak adanya dia mengabari saya atau yang lain, kemungkinan besar memang belum ada. Oh, kirain. Ardi menggantung kalimatnya. Kenapa sih lo mau nyemblangin sama anak syarat? Canda saya. Ya, daripada gue kasih Denny, mending buat gue duluan kalau gitu mah. Hahaha. Jawabnya memantulkan balik lelucon saya. Kami lalu sama-sama tertawa pada humor kami itu. Sampai tiba-tiba suara Ardi ternyata berbeda seperti menjadi serius. Tapi Pak, Denny lagi ada masalahkah di sana? Saya yang tadi juga tertawa, terbawa suasana ceria ikut berubah serius. Hari ini kebetulan dia izin sakit sih, ini gue lagi mau ke rumahnya. Kalau lo nanya begitu, kemarin Denny telepon gue Pak, kalau di Indonesia kayaknya sekitar tengah malam lah. Dari suaranya, dia kedengaran lagi galau banget. Tapi pas gue tanya kenapa, dia cuma bilang lagi gak bisa tidur beberapa hari. Giliran gue tanya kenapa sampai gak bisa tidur, tiba-tiba saja ada suara perempuan yang ketawa ngikik. Terus sambungan telepon dia mati. Gue udah coba telepon balik berkali-kali tapi gak bisa. Makanya gue khawatir kenapa-kenapa dia. Jelas Ardi. Sebenarnya belakangan ini emang ada kejadian aneh lagi di sini dan ini juga kena. Tapi gue belum bisa bilang apa-apa buat sekarang. Nanti kalau sudah mulai jelas gue akan kabarin lo gimana caranya. Janji saya. Oke lah, semoga nggak parah ya. Gue tunggu kabarnya ya Pak. Terima kasih sebelumnya. Lanjut deh acaranya. Hati-hati. Ujar Ardi sambil menutup teleponnya tanpa memberikan kesempatan saya menjawab. Kabar Denny pingsan tadi pagi jujur. Sudah membuat saya kepikiran. Takut emang keadaan Denny separah itu. Ditambah sekarang Ardi cerita tentang suara tertawa perempuan dan sambungan telepon yang putus tadi. Pikiran buruk saya semakin menjadi. Tapi saya tetap berharap dan berdoa Denny baik-baik saja. Saya tiba di rumah Denny dan disambut oleh ibunya. Saya berpelukan hangat dengan beliau bagaikan ibu kandung saya sendiri. Temanan saya dan teman-teman kuliah saya memang sangat dekat. Keluarga kami juga saling mengenal satu sama lain dan sudah terjalin seperti saudara. Ibu Denny biasa saya panggil dengan panggilan Tante Laras. Sebelum melihat kanan Denny, saya dibawa dulu di ruang tengah. Intinya beliau bilang, Denny suatu malam demam tinggi dan mengigau saat tidur. Tante Juwak sampai kaget tiap dia ngigau Pak. Ada aja yang dia bilang, kayak dasar sundel, pergi lo pergi, dia kayak marah-marah gitu ngigaunya. Cerita Tante Laras. Tante Laras juga menceritakan pada saya kalau tadi pagi Denny sempat bersiap-siap mau bekerja meski belum sehat. Namun saat dia di kamar mandi untuk bersiap dia pingsan. Tapi Tante Laras menemukan Denny pingsan bukan dari suara badannya yang robah ke lantai, tapi dari suara terikan Denny dari dalam kamar mandi sesaat sebelum dia pingsan. Terus sekarang Denny sadar kan Tante? Tanya aku. Udah, dia pingsan tadi pagi, gak lama udah sadar lagi, jawab Tante Laras. Udah dibawa ke klinik atau rumah sakit? Nah itu masalahnya Pak. Denny-nya gak mau dibawa ke dokter, apalagi ke rumah sakit. Jadi dia seharian ini di dalam kamar aja. Gak ngomong apa-apa dan belum mau makan juga, ujar Tante Laras. Dengar hal jujur itu, saya prihatin dengan keadaan Denny. Saya harap keadaannya tidak seburuk yang ada dalam pikiran negatif saya saat itu. Yuk Tante antar ke dalam ruangan Denny, ajak Tante Laras. Kami lalu ke kamar Denny. Di dalam kamar itu, Denny sedang duduk-duduk termenung di atas tempat tidur dengan pandangan mata yang kosong. Tante Laras mengira diamnya Denny akibat dia terlalu pusing atau memang karena dia merasa tubuhnya tidak baik.
Namun asumsi saya mengatakan lain. Dan ada Epan yang oke nih, ujar Tante Laras saat masuk bersama saya. Namun Denny tetap diam. Entah karena tidak mendengar atau memang tidak mau bicara. Tante tinggal dulu bentar ya Pak, ujar Tante Laras sambil berlalu keluar kamar. Sekarang gimana? Sudah enakan? Saya mendekati kasur Denny sambil mencapanya. Saya lalu mengambil kursi kayu yang ada di sudut kamar Denny dan memindahkannya tepat di samping ranjang tempat Denny duduk. Saya duduk di bangku itu dan menaruh tas kerja berisi ratusan lembar berkas dan tab di sisi kanan kursi itu. Den, panggil saya lagi. Kali ini kami sudah berhadap-hadapan. Den, lo kenapa? Apa yang lo rasain? Tanya saya mencoba memancing Denny bercerita. Saya coba menepuk pundak Denny agar dia sadar keberadaan saya. Karena Denny seperti orang yang sedang melamun. Namun ketika hendak menepuk pundaknya, dengan cepat Denny mencengkram lengan saya dan mencoba memelintir tangan saya. Sakit Den! Saya melihat ke arah Denny, karena awalnya mengira Denny sedang bercanda. Namun wajah Denny sama sekali tidak menunjukkan hal itu. Denny justru melihat saya dengan marah. Sakit! Saya menjerit menahan sakit dan karena sudah terancam, saya refleks mengambil tas saya dan pup! Saya menghantamkannya tepat di wajah Denny. Cara itu berhasil. Denny melepas pelintirannya dan saya membuat jarak dari Denny. Namun Denny sama sekali tidak meringis maupun mengaduh. Wajahnya masih sama. Ia menatap saya dengan marah. Saat itu saya sadar, Denny yang ada di depan saya sekarang bukanlah Denny. Denny lalu bangun dari duduknya, namun bukan dengan gestur seperti laki-laki. Gerakannya bangun dari duduk begitu gemulai. Mungkin jika Denny melakukan ini untuk bercanda, saya akan tertawa. Tapi melihat keadaan Denny begitu karena dikendalikan oleh sesuatu, tentu membuat saya justru khawatir. Apalagi makhluk itu baru saja hendak memelintir tangan saya dengan memanfaatkan kekuatan Denny. Denny berdiri dengan gestur yang masih seperti perempuan. Saya berdiri di depannya sambil perlahan mundur, mendekati pintu kamar Denny yang terbuka di belakang saya. Siapa lo? Lo bukan Denny kan? Bentak saya. Denny lalu tiba-tiba saja tersenyum dan tertawa. Dengan suara melengking sambil meletakkan tangan di depan mulut seperti tawa seorang wanita. Suara tawa Denny terus melengking. Siapapun yang mendengar pasti sangat terganggu. Ia tertawa panjang tanpa jeda mengambil napas. Bukan suaranya saja yang mengganggu, tapi secara visual melihat Denny yang bertubuh besar tertawa sambil tersipu seperti perempuan centil. Perasaan saya bercampur antara jijik dan geli. Keributan yang saya buat lewat teriakan-teriakan saya akhirnya membuat Tante Laras dan Mbak Par, asisten rumah tangga Denny datang dengan tergesa-gesa ke kamar. Tentu saja mereka dikejutkan melihat Denny yang seharusnya jantan kini bergerak mulai feminim sambil tidak berhenti tertawa. Ya Allah, astagfirullah, Denny kenapa? Ujar Tante Laras panik. Tante, di sini ada kiai atau ustadz yang paham menyembuhkan orang kesurupan gak? Tanya saya yang sudah berhasil mencapai ambang pintu kamar Denny. Tante Laras terlihat bingung dan blank. Ia tidak menjawab pertanyaan saya dan hanya menatap ke beberapa arah seperti berpikir dalam keadaan kosong. Bu, biarkan aku panggil Mak Nim aja ya. Biasanya kalau ada yang kesurupan, orang-orang pada manggil dia. Ujar Mbak Par memberi saran pada nyonyanya yang buntu. Ah iya, kamu panggil dia cepat Par. Ujar Tante Laras tanpa memindahkan pandangannya ke Denny. Namun, baru saja Mbak Par mencari kunci motor, Tante Laras menemukan lagi. Par, Mak Nim ini siapa? Loh, itu Bu, nenek-nenek yang dulu pijatin Ibu. Jelas Mbak Par, sambil menunggu konfirmasi apakah ia akan berangkat atau tidak. Oh iya, ya udah cepat sana buruan.
perintah Tante Laras. Bapak lalu lari keluar rumah dengan langkah panjang, lalu pergi menggunakan motor untuk menjemput seseorang bernama Mak Enim itu. Sementara kami yang ada di rumah hanya bisa membaca Quran. Setidaknya kami bisa menjaga agar Denny tidak kemana-mana, atau lebih bagus lagi membuat sosok dalam tubuh Denny tidak betah dan memutuskan keluar. Kami membaca Al-Quran di pintu kamar Denny yang terbuka. Suara bacaan Quran saya dan Tante Lara seperti adu keras dengan suara tawa Denny. Semakin kami memaksakan suara kami, maka Denny akan tertawa melengking lebih keras lagi. Dari suara bacaan Quran kami, Tante Laras terlihat gemetar. Ketika membalik halaman Qurannya, tangannya terlihat gemetar karena ketakutan dan panik. Kami beruntung Denny hanya berdiri dan tertawa, tidak berlari atau yang lebih buruk lagi menyerang kami. Setengah jam kemudian terdengar suara motor masuk teras rumah Denny yang berasal dari Mbak Par yang datang dengan membawa Mak Enim. Saat keduanya datang, Denny masih sama keadaannya. Tertawa melengking dengan pose berdiri dan gerakan lembut gestur wanita. Tante Lala selalu menjelaskan secara ringkas apa yang telah terjadi pada anaknya. Mak Nim hanya mengangguk-angguk lalu meminta disediakan segelas besar air putih. Assalamualaikum Neng, siapa? Tanya Mak Nim dengan logat Betawi yang kental. Denny tiba-tiba saja diam ketika ditanya begitu. Ini pertama kalinya Denny berhenti sejak awal ia mulai tertawa tadi. Kenapa tanya-tanya? Jawab Denny. Suaranya kini terdengar seperti suara perempuan, judes dan galak. Galak bener, Neng. Mak tanya doang. Apa main masuk-masuk aja ke badan perjaka? Tanya Mak Enim lagi. Bukan urusanmu. Dengar ya, Neng. Lo udah ganggu ini orang. Sampai masuk ke badan segala. Terus gara-gara lo, gue lagi enak-enak makan. Jadi dipanggil ke sini. Jadi sekarang ini aku sudah bertemu juga sama gue. Paham lo, Neng? Tantang Mak Nim sambil mengambil gelas air yang dibawa Mbak Par. Denny tidak menjawab apapun lagi. Ia hanya menatap Mak Enim dengan ekspresi marah. Gua tanya lagi, ya Neng, apa lo masuk ke badan ini orang? Tanya Mak Enim lalu lanjut komat kamit di bibir gelas tadi dan meniup-niupnya. Sekilas saya mendengar bisikan suara Mak Enim membacakan surat Al-Fatihah ke air itu. Denny masih saja diam. Ya lihatlah, jangan diam aja Neng. Matanya sama lo. Kalau lo diam aja kata gua mah, mending lo keluar. Ujar Mak Nim lagi. Tiba-tiba Denny tertawa melengking. Senyumnya begitu lebar seolah ditarik ke arah pipinya. Kalau saya tidak mau jawab dan tidak mau keluar bagaimana? Tantang Denny dengan senyum bengis ke arah Mak Nim. Ya udah gini aja dah lo. Lo bilang maunya apa? Asal kalau udah gua ikutin, lo keluar dari badan orang ini. Tawar Mak Nim. Denny berhenti tertawa dan menatap Mak Enim. Bola mata bergerak-gerak melotot sambil mulut tersenyum. Bawakan saya makanan, susu putih, nasi uduk, teri, dan semur jengkol. Ucap Denny. Ya, saat itu Denny memang berkata begitu. Lah, murah amat mintanya Neng, lapar loh. Mak Nim tertawa. Menertawakan Denny dan tiba-tiba saja air dalam gelas yang ia pegang ia gunakan untuk kumur-kumur lalu disemburkan ke wajah Denny. Semburan udara itu seketika membuat Denny terpental hingga menghantam tembok di belakangnya dan terjatuh. Mak Nim dengan cepat langsung menghampiri Denny lalu memijit betis dan kaki Denny sambil terkekeh. Kebenaran ya lo, minta lauk makan gue tadi, nasi uduk sama semur jengkol. Gue lagi dah tuh biar lo girang. Ujar Mak Nim dengan senyum mengejek. Beliau terus memijat betis dan telapak kaki Denny sambil membaca doa. Sialan, nenek lo bangsat, berhenti. Erang Denny sambil memukul dan mencakar-cakar wajahnya sendiri yang tadi kena sembur Mak Nim. Namun Mak Nim tidak mengubris Denny. Ia terus memijat telapak kaki Denny secara teratur
Sementara saya dan yang lainnya hanya melihat adegan itu dari pintu tanpa bisa membantu apapun. Lama-kelamaan suara Rangan marah Denny berubah. Sekarang dia berteriak kesakitan sambil meminta ampun. Sudah, sakit, sakit, berhenti, jangan sakiti saya. Rengek Denny. Kagak ada yang nyakitin lo, Neng. Gua cuma mijitin, lo yang cari gara-gara. Sekarang jawab pertanyaan gua tadi. Apa kamu masuk ke tubuh dia? Tanya Mak Nim lagi tanpa henti pijatannya. Sakit, sakit. Saya disuruh, disuruh. Sudah, berhenti. Tubuh Denny menggelinjang menahan sakit. Sebenarnya dia bisa saja menendang kepala Mak Enim yang ada di dekat kakinya. Namun entah kenapa tubuh Denny seperti terkunci. Siapa yang nyuruh lu? Tanya Mak Nim. Berhenti dulu. Saya akan menjawab. Berhenti. Jerit Denny masih terus mengerang. Setiap Mak Nim memijatnya. Lo kira gua perawan kemarin sakit, hah? Mau bohongin gua lo? Gak usah banyak cincong. Jawab sekarang. Disuruh siapa lo? Ini mempercepat tempo pijatannya dan menekan lebih dalam. Sekilas dalam pandangan saya, kaki Denny saat itu mengeluarkan asap seperti tipis, seperti asap rokok. Panas, berhenti, sakit, berhenti. Denny berteriak sambil menangis. Wajahnya memerah dan air matanya mengalir seperti anak kecil. Lo tinggal jawab aja, Neng. Kenapa lo gak mau jawab? Siapa yang menyuruh lo, ha? Tantang Mak Nim. Saya Denny seperti mau berbicara sesuatu. Namun suara yang beliau keluarkan seperti orang yang berkumur-kumur air dengan cara mendongak. Emang percuma gua nanya. Gak bakal mau ngaku lo ya, ujar Mak Nim. Lalu gerakan pijatannya saya perhatikan mulai berubah. Mak Nim lalu mengajak berbicara lagi. Kali ini bukan pada wanita itu, melainkan kepada Denny. Tong, dengar suara makan. Baca tong, istighfar, istighfar. Nyebut lo, nyebut. Dilawan dianya. Jangan mau kalah, jangan pasrah. Mak lo udah ketakutan, nah lo lihat. Ayo balik, balik. Mani memberi Denny semangat sambil terus memijat kakinya. Hah, Denny duduk seperti orang bangun dari mimpi buruk dengan menghembuskan napas berat. Dan teriakan beberapa saat kemudian. Alhamdulillah udah sadar lu, Tong. Mani menampar pundak Denny. Sementara Denny sendiri masih terlihat bingung melihat kami semua sudah ada di dalam kamar. Denny mengangguk kecil lalu mencoba berdiri. Namun terlihat sekali anggota tubuh dan sendi-sendinya masih lemah. Mani mencengkram dan mencegahnya untuk bangun dan minta dibawakan minuman apa saja yang hangat untuk Denny. Udah, lo duduk aja di sana. Mak tahu badan lo masih ngilu-ngilu, lemes semua itu, ujar Mak Enim. Bapak langsung pergi ke dapur menyiapkan teh manis hangat. Sedangkan Tante Laras dan saya berusaha berkomunikasi dengan Denny, sekaligus memeriksa Sedangkan Tante Laras dan saya berusaha berkomunikasi dengan Denny, sekaligus memeriksa bahwa memang yang ada di depan kami sekarang adalah Denny yang sebenarnya. Tante Laras memijit bahu Denny. Ia masih shock dan belum bisa mengatakan kata apapun. Saya akhirnya memulai pembicaraan di sana. Den, apa yang kamu rasakan tadi, lo kenapa? Tanya saya. Lemes pak, gue inget apapun. Terakhir itu gue taunya gue mandi. Abis gue guyur kepala sambil merem. Jadi gue melek, tahu-tahu di depan gue ada cewek, mukanya hancur borokan. Abis itu gue blank dan gelap semuanya. Sampai tadi gue dengar suara manggil-manggil gue suruh istighfar. Tak lama kemudian Bapak kembali dengan segelas teh hangat yang segera diminum oleh Denny. Namun meski Denny sudah sadar, entah kenapa saya masih merasa ini belum benar-benar selesai. Terlebih lagi hawa kamar Denny masih terasa berat dan panas. Padahal pendingin ruangan kamar Denny menyala. Mak, yang tadi Rasul Denny bilang dia kiriman. Siapa yang ngirim, Mak? Dan kenapa anak saya yang jadi sasarannya? Sekarang berarti dia sudah pergi kan? Tanya Tante Laras dengan wajah cemas. Namun Mak ini menggeleng. Belum, dia masih di mari. Tuh, masih berdiri di sebelahnya. Cuman gak bisa masuk ke badan aja. Jelas Mak ini. Hah?
Terus gimana, Mak? Gak bisa diusir aja? Tante Laras semakin panik. Mak Nim menggeleng lagi, tapi kali ini ia langsung melihat ke Denny. Gak bisa, yang gini susah. Tong, coba lo dengerin, Mak, ujar Mak Enim. Denny langsung melihat ke arahnya dan menyimak. Itu yang masuk tadi ke lo itu kiriman, niatnya jelek. Apalagi mak mau ngusir aja nggak bisa. Kayaknya ada bagian dari dia yang lo masih simpan. Selama lo masih pegang itu, ini setan bakal terus nempel sama lo. Ngintilin lo terus, yang kita takutin. Ini dia juga bisa ganggu lo, bahkan nyelakain lo, Tong. Pesan mainin, Denny hanya diam sambil mengangguk lemah. Nah, karena lo tahu ada bagian di dalam, lo nggak boleh lengah. Sholat lo dimantepin, jangan bolong-bolong. Ingat juga, baca doa kalau mau ngapa-ngapain aja. Minta Allah lindungin lo. Dia ini cuma nunggu lo lengah aja bisa masuk lagi ini. Ujar Mak Nin. Iya, Mak. Jawab Denny lemas. Mak, ini apa nggak bisa diusahain dulu buat dihilangin, Mak? Kalau emang itu kiriman dan niatnya jelek, anak saya bisa kenapa-kenapa. Potong Tante Laras yang masih ketakutan. Kan Mak bilang, nih setan gak mau dikeluarkan karena ada barang yang jadi bagian perjanjian dia. Lo cari dah tuh barangnya. Mak juga nggak tahu barang apaan yang lo simpan. Tapi kalau udah ingat, cepat lo bawa tuh barang ke Kiai atau siapa dah. Ke Mak juga boleh. Jawab Mak ini mendengar itu. Saya langsung melempar padangan pada Denny dan menginterogasinya di depan yang lain. Sekarang lo nyimpen apaan? Lo ngilmu yang aneh-aneh? Kagak ada, Pak, serius. Ilmu apaan juga gue? Gue juga nggak ngerasa nyimpen barang yang aneh-aneh deh. Jawab Denny. Saya dan Denny spontan melihat ke arah Pak Nin. Berharap beliau memberikan kami sedikit petunjuk atau penjelasan mengenai barang yang ia maksud. Lo sholat tobat tong, barengin sama sholat malam, minta ampun sama Allah. Habis itu minta petunjuk, insya Allah nanti dibantu sama Allah. Dikasih lihat barang yang bikin setan ngikut. Jelas Maenim. Denny sekali lagi mengangguk, meskipun saya bisa melihat dengan jelas kebingungan di wajahnya. Ya, udah beres kan? Ma balik dulu ya. Kalau ada apa-apa suruh si Par jemput Mak lagi. Pamit Mak Nim sambil memberi kode pada Mbak Par untuk kembali ke motor. Tapi Mak, kalau emang belum pergi, apa gak bisa dikasih air atau dipagerin gitu anak saya biar gak diganggu lagi? Tante Laras masih belum bisa membiarkan Mak Enim pulang begitu saja. Dengan keadaan ini yang masih belum lepas. Dah lah kata, rumah apa dipagerin? Neng, mah udah suruh anak lo buat perbanyak ibadah, rajin ngaji, cikir, amalan yang lain. Nah itu aja udah cukup buat bentengin diri dari yang begituan. Gak perlu pagar-pagar rumah gaib apalah. Gak perlu. Kalau kita dekat sama Allah, percaya Allah yang bakal melindungi kita. Ujar Manim. Tante Laras paham. Setelahnya Mak Enim lalu berpamitan dan pergi diantar Bapar lagi dengan menggunakan motor. Sepeninggal Mak Enim, saya akhirnya menceritakan apa yang saya simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan saya ke orang-orang kantor. Tante Laras yang juga ada di sana menyimak cerita saya, berharap saya punya solusi dan petunjuk mengenai apa yang terjadi pada anaknya. Saya menceritakan pada Denny bahwa hampir seluruh kejadian yang terjadi pada dirinya. Mas Danu melihat orang ketiga saat saya dan Denny di mobil. Akil melihat ada yang bertengger di bahu Denny. Dan saya pribadi melihat ada perempuan yang masuk ke dalam rumah bersama Denny malam itu. Saya juga berkali-kali meyakinkan Denny untuk jujur. Apakah ia mengikuti aliran atau ilmu tertentu atau merasa menerima barang aneh dari orang yang tidak dikenal selama beberapa waktu belakang. Namun, Denny dengan yakin selalu menjawab tidak pernah.
Jawaban mengenai benda apa, di mana, dan siapa pemilik aslinya yang menyebabkan sosok wanita itu tuh terus mengikuti Denny masih belum bisa kami jawab hari ini. Selain itu, Denny juga masih mengeluh pundaknya yang masih terasa berat dan sakit. Saya pribadi juga merasakan kamar Denny masih penuh. Hanya saja saya tidak ada bayangan sama sekali bagaimana bentuk dan di mana posisi makhluk itu. Di satu sisi saya gergetan karena hanya merasakan tanpa melihat. Namun di sisi lain saya bersyukur karena itu berarti penglihatan saya tidak kembali seperti sebelum pengobatan. Sebagaimana yang saya khawatirkan. Saya mengira perilaku atau tindakan Denilah yang membuat ia diikuti seperti itu. Jadi saya hanya butuh pembantu menemukan media apa dan cara untuk melepaskan hal itu. Namun yang saya tahu Denny bukanlah penyebabnya. Tapi Denny adalah pion pertama yang terkena bola panas yang sedang menggelinding kencang ke arah kami. Seminggu setelah kejadian Denny, tepatnya Kamis pagi, kami mendapat kabar kalau Sandra mengalami kecelakaan di apartemennya tadi malam. Akibatnya, Sandra tidak bisa menghadiri sidang yang diagendakan pada hari itu. Kabarnya, Sandra terjatuh dan mengalami keseleo di tangannya, dan kepalanya juga terbentur hingga mendapat beberapa jahitan kecil. Akhirnya sidang perkara Bu Yati hanya dihadiri saya, Denny, dan Om Cahyo. Sedangkan Mas Danu berhalangan hadir karena ada jadwal hari itu. Denny memang sudah memaksakan diri untuk tetap bekerja. Meski fisiknya belum bisa dikatakan membaik, malah sebaliknya, kesehatannya terus menurun. Mata Denny celong dan kantong matanya hitam. Tubuhnya juga semakin kurus dan sangat terlihat dari pipinya yang cekung dan mengecil. Kepada saya, Denny juga mengatakan masih merasakan sakit di pundaknya yang tidak kunjung hilang. Saya dan Denny menyimpulkan itu efek masih adanya sosok wanita itu. Namun kami menyimpan ini berdua dan tidak menceritakannya pada rekan-rekan kami yang lain. Khawatir jika kami menceritakan ini akan ada kehebohan di kantor. Selain itu, kami juga tidak tahu apa yang sebenarnya mengundang sosok ini terus mengikuti Denny. Tidak lama kemudian, Bu Yati dan Bu Nena datang lalu menghampiri kami. Saat melihat Bu Nena, saya kaget dengan apa yang ada di tangan. Di lengan Bu Nena ada anak kecil berbadan hitam legam dan rambut keriting berantakan yang bergelayutan dengan hanya memakai pakaian dalam. Saya menatap anak kecil itu tanpa bisa berkata apapun. Bahkan saya hanya bisa mematung melihat sosok itu sambil bertanya di dalam pikiran saya sendiri. Ini gak mungkin anaknya Bu Nena kan? Bukan ini yang kemarin dia cerita gak mau makan itu? Anak kecil hitam itu hanya memeluk lengan Bu Nena tanpa berkata apapun. Bu Nena juga terkesan mengacuhkan sosok itu dengan tidak mengajaknya bicara. Hal ini saya simpulkan sebagai tanda bahwa sosok anak kecil itu adalah jin, bukan manusia. Sial ini berarti masa-masa tenang saya dengan tidak lagi bisa melihat mereka sepertinya berakhir. Pertahanan saya jebol dan mata batin saya kembali pada kekurangan lamanya. Baik Pak, apa kabar? Bu Nena menyapa saya sekaligus memboyarkan lamunan saya. Entah sejak kapan dia sudah duduk di samping saya. Ya, kabar baik Bu, jawab saya sambil membantu membalikkan tangan. Mata saya refleks melihat ke arah lengan Ibu Nena dan sosok anak kecil yang bergelayutan di tangan kirinya. Iya nih Mbak, tangan saya masih mati rasa sampai sekarang nggak bisa bergerak dari minggu lalu. Cerita Bu Nena tanpa saya melontarkan pertanyaan terlebih dahulu. Sepertinya dia sadar saya memandangnya. Sudah coba ke dokter Bu? Tanya saya tanpa melepas pandangan saya ke anak kecil yang hanya berpakaian celana dalam saja. Kalau kata saya menjijikan terlalu kasar, saya akan menggunakan kata mengganggu sebagai deskripsi gambaran itu yang membuat saya terus melihat ke arahnya. Sudah Mbak, sudah tes ini juga dan hasilnya normal semua.
Makanya aneh nih, gak kenapa-kenapa, tapi tetap kebas dan gak bisa digerakin gini. Mana udah seminggu gak ada perubahan, cerita Bu Nena. Kalau saya ingat, Bu Nena sudah mengeluhkan hal yang sama sejak sidang kami minggu lalu. Tepatnya saat ia kembali dari kamar mandi. Saya curiga anak itu sudah bergelayutan sejak hari itu. Hanya saja baru hari ini saya bisa melihat wujudnya. Dalam hati saya sebenarnya ingin sekali memberitahu Bu Nena apa yang saya lihat. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara saya menjelaskannya. Saya juga tidak tahu apakah Bu Nena adalah tipikal orang yang menerima hal-hal yang seperti ini atau tidak. Salah-salah Bu Nena nanti khawatir karena baru saja merekrut kuasa hukum orang halu dan tidak kompeten. Saat saya sedang menyusun cara untuk memancing Bu Nena mengungkapkan percaya tidaknya dia terhadap hal-hal gaib, Panitra keburu memanggil kami masuk ke ruang sidang. Akhirnya hari itu berakhir tanpa saya sempat menjelaskan atau menanyakan apapun lagi pada Bu Nena. Sepulang dari sidang, saya dan ini pergi untuk menjenguk Sandra. Sandra tinggal berdua dengan adiknya Mona yang masih berkuliah di salah satu universitas di Jakarta Selatan. Sementara orang tua mereka tinggal di kampung halaman mereka di salah satu kota di Sumatera. Sebelum kami sampai di alamat apartemen Sandra, kami sudah menghubunginya terlebih dahulu. Saat posisi kami sudah dekat. Saat kami tiba di sana, Mona sudah menunggu kami di lobi. Kak Epa, Kak Deni apa kabar? Sambutnya ramah sambil cipika-cipiki. Kak Deni kurusan, diet ya? Celutuk Mona, yang tentunya menyadari perubahan wajah Deni yang lebih tirus. Oh iya ya, hahaha. Canda Deni masih dengan wajah kusutnya. Deni tidak mengiyakan dan tidak juga membantahnya. Biarlah Mona menjadikan hal itu sebagai petunjuk saja dan tidak dibahas lebih lanjut. Kami lalu masuk ke dalam lift yang akan mengantarkan kami ke lantai unit apartemen Sandra. Jadi itu Sandra kok bisa jatuh, Mon? Bagaimana ceritanya? Tanya saya. Katanya sih kepleset, Kak. Mungkin karena ngantuk. Semalam itu dia pulang naik taksi. Katanya mobilnya nggak bisa menyala. Tahu-tahu malam dapat telepon dari satpam. Katanya kepala Cassandra bocor. Aku udah panik kirain kecelakaan mobil atau apa. Gak taunya jatuh di tangga. Cerita Mona. Tapi cederanya cuma tangan kesleo sama kepala bocor ya. Luka dalam nggak? Tanya aku lagi. Kalau dilihat dari dia yang masih bawel, kayaknya sih iya itu aja. Jadi dia seharusnya baik-baik saja kurasa. Jawab Mona sambil cengengesan. Kami lalu tiba-tiba di depan pintu kamar Sandra. Mona lalu membuka dengan kartu aksesnya. Namun, asu, tiba-tiba Denny berteriak. Denny berteriak bertepakatan dengan pintu yang dibuka Mona. Muka Denny seketika menegang dan matanya terbelalak besar, seperti baru saja melihat hal yang mengerikan. Sandra yang ada di depan TV dan terlihat dari pintu juga langsung bangun dari duduknya dan menghampiri kami di pintu. Kenapa lo kaget banget lihat gue? Emang horor banget apa beban gue, Kak? Tanya Sandra pada Denny sambil berkaca di cermin yang ada di samping pintu untuk memastikan perban di kepalanya tidak seburuk itu. Untuk membuat Denny ketakutan. Namun Denny tidak menjawabnya, ia hanya terlihat dengan wajah yang pucat. Saya bukannya tidak tahu, wajar jika Denny berteriak sekencang tadi. Karena saat pintu pertama kali Mona buka, ada sosok wanita berbaju putih lusuh dan rambut menjuntai panjang berantakan yang berdiri tepat di balik pintu. Sosok ini menghilang tepat setelah Denny mengumpat. Udah masuk dulu Den, ujar saya sambil memberi dorongan di punggung Denny. Saya, Denny, dan Mona lalu masuk ke ruang TV Sandra dan duduk di sofa. Emang gua seberantakan itu ya Kak, sampai lo kaget begitu? Tanya Sandra masih membahas topik yang sama sambil mengatur rambut agar menutupi perban di pelipis kanan matanya.
Kelihatan gak sih jahit bekasnya? Apa gue nanti ganti gaya jadi poni lempar ya aja ya kak? Tanya Sandra kepada saya. Pikirin nanti aja poni lempar lo. Bagaimana ceritanya bisa begitu? Tanya saya sambil menunjuk tangan yang dibebat. Semalam itu gua kan balik jam 12-an malam. Mobil gue akhirnya mati. Gak bisa dihidupin. Padahal baru diganti Kevin perasaan 2 bulan kemarin. Akhirnya gue naik taksi. Nah pas gue turun dari taksi, baru di tangga lobi gue dengar ada yang manggil gue. Tapi pas gue nengok, tiba-tiba gue nyusruk. Jidat gue kena ujung tangga. Terus tangan gue yang nahan badan gue juga kecenglak. Cerita Sandra panjang lebar. Terus yang manggil lo siapa? Ada orangnya? Tanyaku. Nah itu nggak ada ternyata. Kayaknya rasa gue aja. Jawab Sandra. Emang yang lo denger gimana manggilnya? Bukan manggil namanya sih. Cuma shh, 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 gitu aja. Tapi asli gue malu banget. Cuma 4 undakan tangga dan bisa-bisanya gue jatuh sampai jahit. Kayak sinetron saja. Canda Sandra sambil bertawa. Begitupun saya. Saya yang awalnya mau menceritakan kejadian Sandra ini dengan apa yang Deni alami seketika mundur. Mungkin memang apa yang terjadi pada Sandra murni karena ketedorannya sendiri. Namun di tengah tawa kami itu, hanya Deni yang sepertinya tidak masuk ke cerita Sandra, sehingga ia tidak tertawa. Menyadari itu, Sandra lalu menegurnya. Kak, lo kenapa kok diam-diam aja sih? Tanya Sandra. Ah enggak kosan, gue agak capek aja, gue numpang toilet lo dulu ya, ujar Denny sambil beranjak bangun. Oh ya udah, pakai aja, jawab Sandra. Denny lalu masuk ke toilet dan menutup pintu. Ketika Denny sudah berada di dalam toilet, Sandra tiba-tiba langsung memandang saya dan sambil berkata, ada hal lain sebenarnya, tapi lo jangan bilang-bilang siapa ya, ujar Sandra sambil mendekati wajahnya ke saya. Waktu gue jatuh sebenarnya gue ngerasa ada yang dorong gue dari belakang kak, katanya. Hah? Jadi ada orang yang mendorong lo? Tanyaku penasaran. Justru nggak ada orang sama sekali, cuman ada satu lobi di satpam, tapi di tangga itu gue sendirian kak. Ekspresi Sandra sangat berubah dari saat ini ada di sini tadi. Dan juga nggak tahu kenapa gue belakangan ini sering banget mimpiin cewek yang wujudnya kayak kuntilanak gitu. Dan kalau gue mimpiin itu, pasti gue langsung ketindihan. Mata gue kebuka, tapi gue nggak bisa gerak. Cerita Sandra. Mendengar penjelasan Sandra itu, saya menarik lagi dugaan. Saya sebelumnya yang mengira bahwa ini hanya sebatas kecerobohan Sandra semata. Udah sejak kapan mimpi begitu? Tanyaku. Udah 2 mingguan kak. Kalau mimpinya udah ada 5 kali. Kadang gara-gara itu gue sampai malas tidur karena takut. Apa jangan-jangan apartemen gue ada penghuninya ya? Menurut lo apa gue jual aja ya? Gak tenang banget gue jadinya gak bisa istirahat. Aduh Sandra. Dari wajahnya terlihat kegelisahan yang tidak bisa biasa ya tutupi. Kleks. Tiba-tiba kunci toilet terdengar terbuka. Tolong lo gak usah ngomong sama siapa-siapa ya kak. Ini antara kita saja. Gue gak mau dibilang lebay atau gila sama yang lain. Ujar Sandra bergegas buru-buru sebelum saya sempat menjawab pertanyaannya sebelumnya. Denny lalu keluar dari toilet dan kemudian bergabung dengan kami. Pada saat yang sama, Sandra mengubah topik pembicaraannya menjadi hal lain. Wajah ketakutannya tadi juga sudah hilang dan kembali menjadi wajah Sandra yang lempeng seolah tidak akan ada hal yang perlu dipertanyakan lagi. Kami lalu mengobrol cukup lama sampai hari sudah menunjukkan pukul 3 sore. Saya dan Denny lalu berpamitan dengan Sandra dan Mona untuk pulang. Pak, lo ngerasa ada yang aneh gak sih belakangan ini? Denny memulai pembicaraan ketika kami sudah di dalam mobil. Aneh apa maksud lo? Aneh lah. Menim bilang ada yang ngirim itu ke gue. Dan gue punya pegangan yang bikin ini setan ikut.
Padahal gue udah inget dan cari-cari minggu ini. Gue sama sekali nggak beli barang apapun atau dapat barang apapun dari orang. Apalagi baru kali ini gue ngerasa badan gue sesakit ini dan gak hilang-hilang. Cerita Denny. Dan kamu tahu, gue lihat di foto yang tadi ada anak kecil gelayutan di tangan Bu Nena. Badannya keling, rambutnya acak-acakan. Terus tadi lo tahu gue teriak asu gara-gara apa? Pas mau nabukain pintu, dalam ada kuntilanak pak. Aku jelas sekali. Tambah Denny. Saya hanya mendengarkannya sambil mengangguk. Ternyata dua sosok itu bukan hanya saya yang melihatnya, namun juga Denny. Kalau kayak gini terus, serius gua nggak kuat pak. Ujar Denny sambil menghela nafas. Wajah lelahnya semakin membuat saya khawatir dengan kata nggak kuat yang ia sebutkan. Coba lo ketemu lagi sama Manim Den, siapa yang tahu si Ma bisa kasih lo opsi cara lain. Saran gue. Nanti coba deh, ujar Denny sambil memandang lagi jalan raya. Tapi mungkin nggak kalau seandainya tujuan kirim ini bukan hanya buat gue, tapi orang-orang yang sama juga ngirim ke Sandra. Tapi kenapa gue, kenapa Sandra? Tanya Denny tiba-tiba menyimpulkan demikian. Saya hanya menjawab di bangku saya tanpa bisa menjawab pertanyaan Denny karena saya pun tidak tahu apa jawabannya. Kami berkendara dalam keadaan hening dan tidak mengatakan apa-apa lagi sampai akhirnya kami tiba di rumah Denny dan ia turun. Malam harinya saya sendirian di rumah. Papa malam itu ada rapat RT, sementara ibu saya sedang mengikuti pengajian rutin di musola dekat rumah. Sehabis makan malam, saya langsung masuk ke kamar untuk membaca jurnal yang saya gunakan sebagai bahan tugas kuliah S2. Belajar sehabis bekerja memang bukan hal yang menyenangkan. Buktinya tidak berapa lama saya sudah terlelap tidur. Di tengah tidur saya itu antara sadar dan tidak, saya merasa badan saya ditindih sesuatu yang berat. Cukup berat untuk membuat napas saya sesak dan pendek. Dalam mata keadaan yang masih tertutup, saya coba baca-baca ayat suci Al-Quran. Sambil berdoa agar tubuh saya bisa bergerak atau setidaknya saya bisa segera terbangun. Namun semakin banyak Quran yang saya baca, semakin berat dan sulit bagi saya untuk bernapas, apalagi bergerak. Bahkan saya kini bisa merasakan sesuatu itu berada di atas perut saya. Sesuatu yang ada di sana menindih dan menekan perutku dengan beratnya yang sepertinya akan terus bertambah. Saya ingin sekali bisa membuka mata untuk melihat apa atau siapa yang saat itu menindih saya. Namun keberanian saya hanya tipis saat itu. Terlebih lagi saya sadar hanya ada saya seorang diri di dalam rumah itu. Saya mencoba bertahan dengan tetap membaca doa dan ayat Quran. Tapi lagi-lagi sosok di perut saya seakan semakin membesar dan semakin memberat. Apa saya kini begitu sesak dan berat. Mau tidak mau saya harus melihat apa yang ada di perut saya dan menyingkirkannya. Namun saat saya membuka mata, seketika saya terbelalak dan melihat mulut saya terperangah. Melihat apa yang ada di atas perut saya. Sosok anak kecil berkulit hitam legam yang tadi pagi saya lihat bergelayutan di tangan Bu Nena. Sekarang ada di atas perut saya. Ia duduk memandang saya sambil tersenyum bengis, memamerkan deretan gigit taring kuning di dalam rongga mulut. Ah, saya coba berteriak, namun tenggorokan saya terasa tercekat. Lidah saya berhenti bergerak, sama seperti bagian tubuh saya yang lain. Sosok anak kecil itu lalu merangkak di tubuh saya menuju wajah saya. Tangannya mengulur hendak menyentuh wajah saya yang menatap balik dengan ketakutan. Saya berontak sekeras tenaga dan dalam satu tarikan napas dalam saya berteriak, Allahu Akbar. Saya berteriak sambil menghentakkan tubuh saya yang semula dalam posisi tidur menjadi duduk. Napasku terengah-engah. Saya melihat ke sekeliling kamar saya dengan panik dan mencari keberadaan anak kecil yang tadi tiba-tiba saja sudah menghilang.
Saya mengusap wajah saya yang sudah dipenuhi keringat. Sepertinya saya baru saja bermimpi buruk, pikir saya awalnya. Namun saat saya menaikkan baju saya, ada bekas lebam kebiruan yang cukup lebar di posisi tepat pada sosok tadi duduk. Tanda biru seperti ini bukan hal baru bagi saya. Setiap saya bersinggungan dengan mereka terlalu dekat, baik secara sengaja atau tidak, akan selalu ada tanda-tanda yang muncul di tubuh saya. Dan karena tanda biru itu juga, saya percaya apa yang baru saja saya alami bukan mimpi semata. Masih dalam keadaan panik dan mengembalikan ketenangan dalam diri saya, dari arah luar terdengar suara motor yang masuk ke teras rumah. Itu tandanya papa sudah pulang. Saya langsung pergi keluar kamar untuk berdiskusi dengan papa. Assalamualaikum. Salam papa sambil melangkah masuk dari pintu depan. Waalaikumsalam. Jawab saya yang sudah berada beberapa meter lagi sampai ke pintu. Saya mencium tangan beliau dan meletakkan jaket yang biasa beliau pakai ketika mengendarai motor. Setelahnya, saya terus mengikuti kemanapun papa pergi. Saat papa ke dapur menyiapkan air hangat dan makanan, saya ikut. Dan saat papa duduk di ruang tengah pun, saya juga ikut. Merasa saya terus mengikuti kemana papa pergi di dalam rumah ini, sepertinya membuat beliau juga risih dan penasaran. Kamu kenapa, Pak? Ngiterin papa mulu? Tegur papa yang curiga. Dengan gerak-gerik saya. Nih, Pak, lihat deh. Tunjuk aku. Astagfirullah. Ada aja kamu, kok ada lagi? Gimana ceritanya? Tanya papa. Papa sudah hafal betul jika saya memiliki tanda-tanda seperti ini menandakan apa. Anaknya baru saja bersinggungan atau mengalami kontak dengan makhluk halus. Saya ceritakan semua kejadian yang saya alami di kamar pada papa. Mulai dari keadaan ketindihan saya sampai sosok anak kecil yang duduk di perut saya. Papa mendengarkan saya dengan tenang. Saya bisa dibilang lebih dekat dan menceritakan lebih banyak hal kepada papa daripada ibu. Beliau adalah orang yang dapat saya andalkan untuk mendengarkan coletan saya seputar keseharian dan beban kerja sampai hal yang penting yang membutuhkan saran. Bukan berarti saya tidak terbuka pada ibu, namun ibu memang tidak bisa diajak bicara pada hal-hal penting dan krusial. Ibu pernah terkena stroke pada tahun 2006, lalu karena terlalu banyak pikiran, sejak usaha papa bangkrut total beberapa bulan sebelumnya. Namun ibu sekarang sudah pulih dari stroke-nya. Hanya saja kami, anak dan suami memilih untuk tidak berbicara lagi dan mungkin ibu dengan hal-hal yang berat yang mungkin saja bisa membuatnya kembali drop. Kira-kira kamu bisa izin gak? Tanya papa setelah saya menyelesaikan cerita saya. Saya berpikir sejenak sambil mengingat jadwal saya besok. Ada satu jadwal yang tidak bisa saya tinggal di pagi harinya. Paling abis makan siang pak, Pak ada janjian ketemu sama klien yang nggak bisa ditinggal. Selesai itu Pak bisa izin soalnya kerjaan bisa disubstitusi, jelas saya. Ya udah, besok kita ke Cipanas ya, ujar papa. Cipanas adalah tempat guru ngaji papa yang bernama Kiai Hanif. Beliau dulu juga pernah membantu kami menyelesaikan kasus santet yang terjadi pada Kak Bella, kakak kandung saya, yang diguna-guna oleh orang yang menyukainya. Aku ajak Denny ya Pak, sama ada temanku satu lagi, pinta saya, yang merasa Denny dan Sandra juga membutuhkan pengobatan atas yang terjadi pada mereka. Kenapa teman-teman kamu emangnya? Tanya papa. Saya lalu menjelaskan lebih jauh lagi apa yang terjadi pada Denny dan Sandra. Papa setuju dan untuk membuat keduanya jika keduanya berkenan. Cuma aku belum ngomong apa-apa ke Sandra pak. Aku nggak tahu dia bakal mau dan percaya sama hal ini atau enggak. Jelas saya. Coba kamu tanya aja dulu. Kita nggak bisa maksa orang juga. Kalau dia dari awal memang nggak mau dan nggak percaya, juga nantinya percuma. Menyelesaikan hal-hal begini harus dengan keyakinan dalam diri sendiri. Kalau nggak begitu pengobatannya akan susah juga, ungkap papa. Saya mengangguk dan merencanakan malam ini akan langsung menghubungi keduanya. Pak, jangan ceritakan ini ke ibu ya.
Kalau ditanya ngapain ke Ciamaras, bilang saja minta didoain sama Kiai buat kerjaan, saran papa. Iya Pak. Setelah itu saya kembali masuk kamar dan menghubungi Denny untuk mengajaknya berdiskusi dengan Kiai Hanif besok. Ajakan saya ini tanpa basa-basi langsung diterima oleh Denny yang merasa senang memang membutuhkan pengobatan atas apa yang dialami. Setelah Denny oke, orang kedua yang harus saya hubungi adalah Sandra. Halo, kenapa Kak? Tanya Sandra dari ujung telepon. Woi San, kamu ngapain lagi? Tanyaku. Lagi nonton TV aja sih Kak, kenapa? Gak ada apa-apa, gua mau nanya sih Kak, menurut lo kejadian lo jatuh itu ada dasarnya sama lo yang sering dimimpin kuntilanak nggak? Saya mencoba memancing Sandra untuk melihat pendapatnya mengenai hal-hal semacam ini. Ya enggak lah Kak, apakah ada yang spesifik? Tanya Sandra balik. Lo nggak mau cari tahu Kak? Gak usah, sih kalau gue juga udah googling tentang sleep paralysis. Katanya bisa jadi karena kecapean atau jadwal tidur yang terlalu malam. Gue rasa sih ya gue mimpi kuntilanak itu gara-gara kecapean. Dan sesuai kan, gara-gara kecapean juga jadinya body balance gue rendah. Sampai jatuh di tangga saking kecapekannya. Jawab Sandra menjelaskan hasil analisanya. Tapi lo yakin gak ada faktor penyebab lain gitu Kak? Kan lo yang bilang sendiri apartemen lo ada penunggunya. Timpal saya. Ah, ah, ah. Sandra tertawa cukup panjang. Enggak kok, tadi gue panik dan takut aja. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, gak mungkin lah ada begituan. Mereka yang lihat gituan karena daya hayalnya aja yang ketinggian. Toh, kalau apartemen gue memang ada setannya, selama ini kemana aja? Kok baru nongol sekarang ya kan? Jelas Sandra. Oke lah. Tapi lo sekarang gak apa-apa kan Kak? Kapan lo bisa balik aktif? Senin Kak, jawab Sandra. Ya udah istirahat gih sana. Jangan nonton TV mulu, ujar saya mengarahkan untuk menutup pembicaraan. Hahaha, ya, habis ini istirahat. Terima kasih ya Kak. Jawabnya sambil kemudian menutup sambungan telepon. Saya menghela napas pasrah. Saya tidak bisa sebelak-belakan itu pada Sandra dan orang kantor lainnya selain Denny. Hanya Denny yang sudah tahu kekurangan saya karena kami berteman sejak lama. Saya juga menghindari membicarakan hal gaib kepada orang-orang yang saya tidak tahu. Apakah sama atau berbeda dengan saya? Biasanya saya akan pancing-pancing orang yang ingin saya ajak berbaur seputar hal gaib. Dengan bahasan yang lama-kelamaan akan membuat mereka menunjukkan sudut pandang mereka sendiri. Jika saya rasa aman, saya akan bercerita. Namun jika orangnya menunjukkan reaksi skeptis seperti Sandra tadi, saya akan memilih berhenti. Pengalaman saya menceritakan hal gaib yang saya alami pada orang skeptis hanya akan menghasilkan sindiran dan ejekan. Lebih parah lagi, menganggap saya gila atau aneh. Imbasnya juga orang-orang itu akan memberikan jarak pertemanan dengan saya. Kembali ke Sandra. Respon dari dia tadi menandakan lampu merah untuk mengajak dia ke Kiai Hanif besok. Tak perlu sampai ke kalimat mengajak, dari percakapan kami tadi sudah terlihat Sandra akan mental saat diajak ke pengobatan tersebut. Mental di sini bisa dalam arti menolak. Ataupun kalaupun dia gak enakan nolak, pengobatannya akan sia-sia karena dari dirinya sendiri tidak percaya. Demi menjaga cara memandang Sandra agar saya tidak berubah, akhirnya saya putuskan untuk tidak mengajaknya melakukan pengobatan pertama ini. Dan hanya pergi bersama Denny. Besar harapan saya apa yang terjadi pada Denny dan saya tidak ada efek secara keseluruhan sama sekali. Namun jika nantinya memang ini berasal dari satu pelaku yang sama, sepertinya saya harus memikirkan cara untuk menjelaskannya ke Sandra dan bersiap menghadapi segala kemungkinan resikonya. Keesokan harinya sesuai rencana awal setelah makan siang dengan salah satu klien, saya menjemput Denny
di kantor dan lanjut ke rumah saya untuk menyambut papa. Setelahnya kami bertiga pergi ke Cipanas untuk berdiskusi dengan Kiai Hanif. Sepanjang perjalanan kami diisi dengan istighfar, bukan karena melihat setan atau semacamnya, namun karena yang memegang kemudi mobil adalah papa. Papa adalah seorang pengemudi Hyundai driver yang menyetir ketika liburan atau saat sopir kami sedang sakit. Papa juga punya kebiasaan yang membuat kami sekeluarga sering terkena serangan jantung ringan ketika berbelok. Ilmu yang papa punya saat masih bujang dulu masih belum bawa. Meskipun tipe mobilnya sudah berbeda. Jika papa mau berbelok ke kanan, papa akan melebar ke kiri dulu, lalu membanting ke kanan seolah-olah yang dia bawa adalah kepala kontainer kendaraan tempur dia dahulu kala. Jika saya sudah hafal dengan cara papa membawa mobil ini, saja sering istighfar. Apalagi Denny yang baru pertama kali menumpang sama papa. Saya lihat tangannya tidak lepas dari handle di sisi kiri bangkunya sepanjang perjalanan. Kami tiba di rumah Kiai Hani menjelang adzan asyar. Alhamdulillah lalu lintas menuju puncak Jia Weekday tidak terlalu padat. Kami memarkirkan mobil di lasi salah satu lahan kosong dan berjalan kaki menuju pondok pesantren sekaligus kediaman Kiai Hanif. Pondok beliau memang tidak berada di pinggir jalan. Justru posisinya agak masuk ke dalam seperti kawasan perkebunan. Jangankan mobil, kendaraan roda 2 juga cukup sulit masuk ke dalam karena akses jalan setapak, tanah licin dengan kontur naik turun. Sambil berjalan menuju rumah Kiai Hanif, Denny menguap beberapa kali. Ngantuk. Kamu mestinya tidur aja tadi selama di jalan, Den. Kan lumayan tadi bisa tidur sebentar. Ujar papa. Gak om, gak apa-apa. Tadi sengaja nggak tidur biar om nyetir ada temennya. Takut om ngantuk, nama juga perjalanan jauh. Hehehe. Membohong. Saya tahu alasan ini tidak tidur bukan karena itu. Wah, tenang aja padahal. Om udah biasa jalan jauh begitu. Zaman muda dulu om ini bawa atuk. Jadi jalur itu mah kecil. Bang gak apa-apa. Memang merintis kehebatan dari seorang supir tuh. Dan berlangsung cukup lama. Sampai jadi template bagi papa mengendari mobil apapun. Iya om mantap disuruhin om. Berasa adventure. Jalan tol berasa off-road. Hehehe. Sindir Denny. Sindir Denny yang senang bercanda itu dan dimengerti papa. Keduanya tertawa. Begitu juga saya yang mengikuti mereka di belakang. Itu sindiran yang papa terima kesekian kalinya selain dari keluarganya sendiri. Dan sepertinya papa sudah berdamai dengan sindiran semacam itu dari para penumpangnya. Akhirnya kami tiba di kediaman Kiai Hanif. Suasana lingkungan rumah begitu asri dan tenang. Karena jauh dari hiruk pikuk jalan besar. Ada sungai kecil di dekat rumahnya yang bersuara gemericik dan semakin membuat suasananya sahdu khas rumah pedesaan. Saat kami tiba ada beberapa santri yang sedang beristirahat di pendopo sambil menunggu kumandang adzan asar. Mereka yang menyadari kedatangan papa segera menyambut kami dan menyalami kami satu persatu. Apa ada? Tanya papa pada salah satu santri. Ada Pak Haji, mangga di dalam. Ujar santri itu sambil mengarahkan kami ke sebuah rumah kecil yang jadi tempat tinggal Kiai Hanif. Assalamualaikum. Salam papa setibanya di ambang pintu rumah itu. Waalaikumsalam. Sahut suara perempuan dari dalam rumah. Tak lama keluarlah seorang wanita paruh baya yang memiliki raut muka ramah. Kami biasa memanggil beliau Nyai. Yang tak lain adalah istri Kiai Hanif. Ya Allah, Pak Haji, mangga masuk Pak. Pak, ini ada Pak Haji Mulyo datang. Panggil Nyai setengah berteriak. Kami pun masuk ke rumah tersebut. Saya langsung dipeluk Nyai sebelum dipersilakan duduk di sofa yang berjejer di ruang tengah rumah tersebut. Beberapa saat kemudian Kiai Hanif keluar dari kamarnya dengan pakaian rapi, namun bersahaja. Assalamualaikum Mbah. Papa bangkit dan menyelami tangan Kiai Hanif diikuti saya dan Denis di sebelahnya.
Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Haji, Neng Epa? Pak Kiai Hanif. Alhamdulillah bah, sama ini kenalkan Denny teman kantornya Epa, ujar Papa memperkenalkan. Denny dan Kiai Hanif lalu berjabatan. Setelahnya Papa sempat basa-basi dan bertanya kabar sebelum percakapan keduanya terpotong karena mendengar kumandang adzan asar. Papa dan Kiai Hanif dan Denny lalu sholat dulu di musola yang berada di depan rumah tersebut. Setelah sholat berjamaah, ketiganya kembali duduk di sofa. Obrolan Papa langsung menunjuk pada alasan kenapa kami datang ke Cipanas hari ini. Papa menjelaskan kejadian yang saya alami, sementara Kiai Hanif mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Pantas saja bawa rombongan banyak, kumam Kiai Hanif sambil tertawa kecil. Denny memandang Kiai Hanif bingung. Rombongan? Tanyanya. Itu rombongan yang menunggu di depan. Kiai Hanif lalu menunjuk ke arah luar. Di jalan setapak yang kami lalui tadi. Ada beberapa sosok yang muncul dan menatap ke arah kediaman Kiai Hanif. Saya tidak tahu berapa jumlahnya, namun di antara mereka ada perempuan berbaju merah, anak kecil hitam, pocong, makhluk bertinggi besar dengan moncong maju seperti anjing, tapi berjalan tegak dengan dua kaki seperti manusia. Denny melihat ke arah yang Kiai Hanif tunjuk, tapi dia tidak melihat apapun. Berbeda dengan saya, yang baru sadar sumber kegelisahan dan perasaan tidak enak yang saya rasakan sepanjang jalan tadi karena kami diikuti oleh mereka. Walah, kirain Papa bawa mobil udah ugal-ugalan, bakal bikin mereka mabok terus nyerah. Ternyata masih ikut, ujar Papa setengah bercanda. Seolah-olah ingin memvalidasi alasan dia membawa mobil seperti tadi. Jadi Om bisa lihat mereka dari awal dan tahu mereka ikutin kita. Denny seperti kesal tapi juga panik. Papa tidak menjawab pertanyaan Denny, hanya tersenyum simpul sambil melihat ke arahku. Sengaja biar lo gak panik, Den. Makanya Papa diam-diam aja, ujar saya. Denny memandang lagi ke arah rimbunan pohon yang terasa tidak nyaman dipandang, tanpa bisa melihat wujud satu persatu mereka. Sepertinya Denny sadar bahwa ada banyak sosok yang berdiri di sana. Mereka ngikutin kita sampai sejauh ini. Gumam Denny ketakutan. Udah, masnya tenang aja. Jangan berhenti baca ayat Quran dan jaga pikiran jangan sampai kosong ya. Nasihat Kiai Hanif sambil menepuk pundak Denny. Denny mengangguk walaupun matanya masih curi-curi pandang ke arah jalan setapak tadi. Bolehkah saya minta nama lengkap Mas sama teman kantor yang satu lagi yang gak datang itu? Ujar Kiai Hanif sambil menyodorkan secari kertas dan pulpen ke Denny. Perlu pakai binnya bah? Tanya Denny. Boleh, kalau tahu, kalau tidak juga tidak apa-apa, ujar Kiai Hanif. Denny lantas menulis namanya sendiri dan nama Sandra di kertas tersebut, lalu menyerahkannya kepada Kiai Hanif. Setelah memastikan tulisan di nama itu benar, Kiai Hanif izin masuk ke dalam ruangan dengan membawa kertas tersebut. Sambil menunggu Kiai Hanif, kami hanya terdiam satu sama lain. Sementara Denny selalu melihat ke arah luar, tempat di mana sosok yang mengikuti kami berada. Berdiri diam seperti menonton kami dari jarak jauh tanpa bisa mendekat. Namun sepertinya Denny melupakan pesan Kiai Hanif tadi. Tiba-tiba saja dia mengubah posisi duduknya dari yang semula bersila menjadi duduk tegak dan memegang kakinya seperti cara duduk wanita. Saya dan Papa saling berpandangan ketika Denny duduk dengan posisi begitu tiba-tiba. Sebelum akhirnya Denny membuat gerakan menyisir rambut yang terlihat gemulai dan lentik. Denny, Papa yang ada di sebelahnya coba menegur dan menepuk bahu Denny karena melihat tingkahnya yang mulai aneh. Tangan Papa yang hendak menepuk bahunya Denny ditepis dengan kuat. Jangan pegang-pegang, bentak Denny.
Yang kali ini suaranya menjadi suara perempuan. Hah? Loh lagi? Apain lo masuk lagi ke badan dia? Hah? Saya mengenali suara wanita itu. Sosok yang sama yang coba dikeluarkan oleh Mak Min. Karena itu tugas saya. Hahaha. Ujar Denny lalu tertawa melengking dan tidak terputus seperti waktu di rumahnya dulu. Pintu kamar Kyai Hanif lalu terbuka dan beliau keluar dengan cepat karena mendengar keriuhan di ruang tengah. Astagfirullah. Kyai Hanif langsung beristighfar dan jongkok di depan Denny. Nyai yang sedang menyiapkan minuman untuk kami di dapur juga datang ke ruang tengah dan panik melihat keadaan Denny. Bu, tolong panggil Toha sama Hasan, pesan Kyai Hanif pada Nyai. Nyai lalu segera mencari kedua orang santri itu. Assalamualaikum, kamu siapa? Tanya Kyai Hanif pada Denny. Namun Denny tidak menjawab. Ia hanya tertawa melengking tanpa terputus. Kamu mau keluar secara sukarela atau dipaksa? Tanya Kyai Hanif lagi. Kali ini cara bicaranya cukup menekan. Denny lagi tidak menjawab. Ia bahkan menatap mata Kyai Hanif tanpa berkedip, sambil menertawainya. Beberapa menit kemudian, dua orang santri Kyai Hanif, Toha dan Hasan masuk ke rumah, disusul Nyai di belakang mereka. Kalian sini pegang ini, jinnya gak mau diajak kerjasama buat keluar dengan sukarela. Kita paksa dia keluar. Ujar Kyai Hanif yang langsung dilakukan dengan sigap oleh keduanya. Gak ditanya-tanya dulu bah. Bapak angkat bicara dari belakang Kyai Hanif. Gak perlu, ini yang masuk masih sama dengan yang kalian ceritakan tadi, jawab Kyai Hanif. Namun saat Toha dan Hasan memanggil tangan Denny, tiba-tiba saja terdiam dan tidak lagi tertawa. Hanya melirik ke arah Toha dengan meremehkan. Ih, apa kalian pegang-pegang aku? Ujar Denny dengan nada centil yang menjijikan jika diucapkan oleh seorang pria. Diam, udah gak usah tanya-tanya, lanjut aja ketawanya. Ujar Toha seolah ancaman ini bukanlah hal yang berarti untuknya. Denny lalu mulai meronta dan mencoba melepaskan tangan yang sudah dipeluk Toha dan Hasan. Urat di tangannya menegang. Beruntung posisi Denny saat itu masih duduk, mempermudah dua santri tadi memeganginya. Kalau Denny dalam posisi berdiri mungkin akan lebih sulit. Kyai Hanif lalu membaca doa dan memijit kaki Denny. Saat mencoba menghindar, Denny menggerak-gerakkan kakinya agar tidak bisa ditangkap oleh Kyai Hanif. Namun usahanya gagal. Kaki Denny ditekan dan dipijat. Lalu di saat yang bersamaan Denny mengerang kesakitan sambil memaki-maki Kyai Hanif. Ah, sakit. Kenapa kalian? Orang-orang jahat selalu menyakiti saya. Teriak sosok yang merasuki Denny berperan sebagai korban. Siapa yang jahat? Kamu yang mulai masuk ke tubuh orang ini tanpa izin dan tidak mau keluar. Sekarang ikuti perintahku. Keluar dari tubuh pria ini atau aku penggal kakimu. Kyai Hanif membentaknya balik. Kalian jahat, kalian gak akan bisa potong kaki saya, tidak akan. Ujar wanita dalam diri Denny yang melotot balik ke Kyai Hanif. Saya tentu saja bisa memotong kakimu atas izin Allah. Bismillah. Kyai Hanif mengatupkan jari tangan seperti isyarat pisau, lalu menggesekkannya ke pergelangan kaki Denny, seolah sedang memotong kaki itu. Ah, sakit, jangan. Saya keluar, teriak Denny lalu kepala dan tubuhnya lemas hingga jatuh. Beruntung ada dua santri tadi memegang tubuhnya sehingga kepala Denny tidak membentur lantai. Kang, udah sadar Kang. Hasan menggerak-gerakkan lengan Denny yang ia pegangi sambil perlahan melonggarkan genggamannya. Denny perlahan sadar dengan mata yang sudah memerah. Ia terlihat bingung karena ada Hasan dan Toha di sekitarnya, serta Kyai Hanif yang sedang duduk di hadapannya. Namun Denny masih belum berbicara apapun. Kyai Hanif lalu menyodorkan gelas air mineral kepada Denny dan menyuruhnya minum sambil menstabilkan lagi kesadarannya.
Minum, Abah kan sudah bilang, pikiran jangan sampai kosong, istighfar terus. Mereka menunggu saat kita lengah, buat mereka masuk. Jelas Kiai Hanif. Denny minum sambil berputar matanya menuju jalan stator itu lagi. Kiai Hanif yang sadar arah melihat Denny tidak lepas dari sana, segera menasihatinya. Gak usah dilihat-lihatin terus mas, gak akan kemana-mana mereka. Tapi Mas Denny-nya yang harus waspada. Jangan biarin pikiran Mas Denny kosong. Denny hanya mengangguk dengan bingung. Karena Denny sepertinya belum bisa diajak bicara. Saya yang mengajukan pertanyaan untuk Kiai Hanif. Abah, kata Mak Enim yang obati Denny kemarin, Jen yang ngerasukan Denny gak bisa diusir. Karena Denny memegang sesuatu yang jadi bagian dia. Jadi kata beliau harus dicari dulu itu baru bisa dilepas. Masalahnya Denny gak ngerasa pernah beli, nerima, atau nyimpan barang-barang yang aneh air-air ini. Jadi bagaimana ya bah? Tanyaku. Yang Maenik bilang itu benar. Ini dia ikut karena tempat tinggalnya masih ada. Mau diusir yang namanya rumah, dia akan kembali pulang lagi. Apalagi yang abah lihat, ini kiriman. Yang tujuannya memang membuat gangguan untuk kalian. Maksudnya bah, mereka, kalian, ini yang dikirim ada banyak. Dan yang mengganggu saya, Sandra dan ini sumbernya dari satu pengirim yang sama. Tanya saya lagi. Ki Hanif mengangguk pelan. Iya, mereka dikirim oleh satu orang yang sama. Ujar Kiai Hanif. Tapi kenapa kami, Mbah? Coba Neng Epa ingat-ingat. Apa kalian sedang punya kerjaan yang satu sama lain bersinggungan dengan kepentingan orang lain? Saya, Denny, Sandra, saya langsung membuat kesimpulan di kepala saya sendiri. Kami baru ingat, kami adalah tim kuasa hukum kasus Buyati. Bagian 2, sengketa tanah dibayar darah. Wanita berbaju merah selesai. Cerita akan berlanjut ke bagian 3 dengan judul Mando dan Talawang. Terus ikuti channel berita horor. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita dari berita horor. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.